Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon penggerak Pak Sutanto, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi budaya positif, dan alhamdulillah pada hari ini kegiatan CGP berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat khususnya kepada Pak Tanto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Semoga khususnya kegiatannya sekarang mengenai diseminasi budaya positif bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan bisa ditularkan dan dikembangkan di sekolah yang kita cintai ini, SMK Negeri 1 Balongan. Dan atas nama lembaga kami menyupport Bapak Sutanto, mudah-mudahan bisa lulus sampai menjadi guru penggerak. Kepada teman-teman guru yang lain yang memiliki kesempatan dan memenuhi syarat, sekolah menyupport agar bisa mengikuti calon guru penggerak untuk angkatan berikutnya. Oleh karena itu, kesempatan ini mohon untuk tidak disia-siakan. Sesuai dengan himbauan dari Kemendikbudristek untuk percepatan mengenai guru penggerak segera bisa diwujudkan, khususnya di SMK Negeri 1 Balongan. Sekali lagi selamat kepada Pak Sutanto, mudah-mudahan kegiatannya lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tajudin selaku Wakasek Kesiswaan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat pada kesempatan hadir pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Dan alhamdulillah saya senang sekali pada kesempatan sekarang ini dihadiri oleh langsung yang berkepentingan guru-guru dari BK. Dari BK hadir 7 orang, dari tim DDS juga komplit, termasuk dari perwakilan 2 guru wali kelas. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bacakan dulu salawat dan salam pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9, dan saat ini sudah sampai pada modul yang keempat, yaitu tentang budaya positif. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kita kenali dulu budaya positif itu apa. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setuju, Bu? Setuju ya. Yang pada kesempatan sekarang yang akan nanti saya sampaikan, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan kebajikan. Terakhir, kita mulai dari yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar.
Dalam membangun budaya positif, itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan bercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin ini berkaitan nanti dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Coba Bapak Ibu dengan teman Ibu praktekkan di sini. Saya akan membuat Ibu dan teman Ibu melakukan kegiatan. Cobalah bukan. Ibu bisa berpasang-pasangan, ya. Tugas Bapak Ibu mengepalkan salah satu orangnya mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu. Ibu Bapak Ibu itu yang mengepalkan menyimpan sesuatu yang berharga, kan, di dalam kepalan tangan. Dan teman Bapak Ibu yang satunya lagi berusaha untuk membukanya gitu dengan berbagai cara. Silakan dengan rayuan, ataupun dengan kritikan, ataupun dengan tawaran-tawaran gitu kan. Agar pokoknya tugas yang Bapak yang Ibu satunya lagi itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Coba, ada yang mau mempraktekkan, Bu? 1-2 orang di sini. Ibu Hana mau coba dengan Ibu Fani? Ya coba. Silakan Bu, coba ke depan, kita coba aja. Ya, kita coba sambil ini. Ibu silakan nanti rayu Ibu Hana agar dapat membuka kepalan tangannya, gitu kan. Dan Ibu Hana memegang kepalan tangan yang Bapak yang Ibu pegang itu adalah sesuatu yang berharga. Silakan Ibu dengan berbagai cara. Silakan nanti dengan berbagai cara, dengan rayuan ataupun mungkin dengan ancaman. Kalau misalkan tidak mau membuka, nanti saya tidak ini itu dan itu. Boleh nanti silakan. Coba Ibu yang memegang berarti ya. Ya silakan. Boleh. Sekarang dimulai. Ibu minta satunya lagi sambil ngomong juga. Boleh. Ini dengan cara apa dulu nih? Apa saja. Pokoknya Ibu tugasnya adalah agar Ibu Hana ini membuka kepalanya. Ya Bapak namanya jangan kembali. Iya, Ibu Hana meminta kepada Ibu Hani agar Hani, Hana Hani. Nanti bingung siapa yang harus mengepalin. Oke, sok silakan. Ini Bapak ini bercerita. Aneh lah. Boleh nggak saya minta untuk diminta? Kalau misalnya nggak dibuka, Bapak nanti mampu. Jadi Ibu lebih baik buka supaya lebih lentur jari-jarinya. Kalau sama Ibu nggak buka, Saya kasih uang. nanti saya cudit Bu. Kalau saya disini kasih duit. Ya, saya Fadilin dan yang tadi ilustrasi mungkin ya diperagakan oleh Bu Fani dan Bu Hana. Di situ Bu Hana berusaha dengan berbagai cara, bagaimanapun caranya agar Bu Fani mau membuka kepalanya. Karena tadi dimulai dari awalnya membujuk secara halus, lalu sempat memaksa sambil sedikit mengancam gitu ya, sampai akhirnya memberi ini uang. Nah setelah diberi uang, barulah akhirnya Bu Fani mau membuka kepala tangannya. Kalau digambarkan dengan filosofinya gimana? Misalkan kalian materi agar kontrol ya. Ya jadi sebetulnya yang tadi diperagakan yang 3 itu merupakan kontrol yang mungkin bisa diberikan oleh guru terhadap siswa. Betul. Mau seperti apa kita membimbing mungkin ya kalau saya selaku guru BK atau bersikap pada siswa. Ya, oke. Jadi ada banyak pilihan. Ya, Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan dulu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol Dr. William Jackson. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang tiga terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa gitu. Oke. Sekarang sebelum tadi, apa makna disiplin? Ibu tahu apa makna disiplin? Ada yang tahu arti makna disiplin? Next berikutnya. Sesuai aturan. Disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, walaupun tadi dengan dibimbing. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kita tadi mau saja nurut gitu kan? Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nih Bapak Ibu perlu ketahui semua bahwa kebutuhan dasar manusia ini adalah yang ini Bu. Ada 4. Orang ini realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Melakukan sesuatu kadang-kadang hanya karena cinta kasih atau pengen diterima, pengen diakui. Yang kedua ini penguasaan, rasa kita hebat, kan? Yang berikutnya ini adalah kesenangan, dan ini adalah kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ada sebuah cerita dulu Ibu, namanya Ibu Guru Ria. Saya misalkan sedang bingung dia menghadapi ulas salah satu murid di kelas, umpamanya bernama Agus. Kebetulan di sini ada guru yang namanya Bagus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, misalkan Ibu dalam posisi Ibu Ria nih, melihat tingkah laku Agus yang setiap hari minta bekal makan, kayak siapa kalau guru di sini dia, kalau datang gitu. Apa yang akan dilakukan, yang Ibu Bapak lakukan, dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa Agus setiap hari meminta bekal kepada anak-anak? Kedua, Ibu bila mana selaku Ibu Ria, tindakan apa untuk menghadapi situasi seperti itu? Palan, bisa ya? Coba. Terima kasih Pak Ranto. Sebenarnya banyak faktor ya. Kalau menurut saya pribadi, kemungkinan si Agus ini bisa jadi tidak punya uang saku, ya. Nah, yang kedua bisa jadi dia sudah dikasih uang saku, selalu ceroboh, sering hilang uangnya, bisa jadi. Dan yang ketiga mungkin bisa jadi doyan makan, boros juga. Yeah. Akhirnya siapapun diminta. Iya. Kalau Bapak selaku Ibu Ria untuk menghadapi situasi itu, apa yang nanti akan Bapak lakukan? Nah, yang pasti adalah kita lakukan pendekatan secara adat dulu, ditanya baik-baik. Kenapa Agus bisa selalu memaksa
meminta makanan kepada temannya. Ya, kalau si Agus jawabannya dia karena tidak dikasih uang saku sama orang tuanya, mungkin kita sebagai guru memberikan pemahaman dan pendekatan dan mengkomunikasikan dengan orang tuanya ataupun dengan keluarganya. Ya, nanti kita bisa membantu semampunya. Tapi kalaupun Agus memang karakternya seperti itu, ya kita lakukan pembinaan, lakukan nasihat sedikit, mudah-mudahan perilaku karakter seperti itu tidak dilakukan kembali. Oke, bagus sekali. Bapak Ibu kasih tepuk tangan. Tadi apa yang disampaikan Pak Alan. Coba next berikutnya Pak Alan. Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, ya, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan yang mana tadi. Kebutuhan tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 ya. Ada yang sifatnya cinta kasih, terus kedua kebebasan, terus penguasaan, satunya lagi kesenangan. Ya. Cari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan yang mana dia bisa melakukan hal itu tuh. Yang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kita tinggal pilih kenapa Agus bisa melakukan hal itu. Apakah dia pengen diterima, pengen diakui gitu kan? Atau cinta kasih tadi, ataukah dia memang kesenangannya suka jahil seperti itu, atau sok jagger gitu, sok berkuasa, penguasaan, atau dia pengen cari satu kebebasan gitu kan. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan, bekal makan siang. Ini berdasarkan hasil survei kan tadi apa yang disampaikan Pak Alan, bahwa Agus bisa jadi uangnya hilang dan memang karena tidak membawa bekal. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Bisa jadi anak yang diganggu oleh Agus itu aja gitu. Ini love and Apa sih? ya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini berarti penguasaan. Ya, penguasaan. Ini cinta dan kasih, berarti dia pengen kesekar kebutuhan manusia, dia pengen diterima, pengen dapatkan cinta kasih, perhatian intinya. Yang ketiga ini penguasaan karena dia merasa paling hebat di kelasnya. Yang keempat, Agus ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bisa jadi kan? Ya, karena selalu bekal yang sama setiap hari telur dadar. Sedangkan temannya bawanya daging gitu kan? Tuh. Jadi kalau ada guru yang tiap hari masuk ke ruang BK, dilihat dulu faktornya apa berarti. Ya kan? Ini freedom, kebebasan. Dia pengen bebas. Bukan itu saja yang dia makan tiap harinya. Dia pengen ada sesuatu yang lain. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya tadi kan, yang kesal. Dia juga mungkin senang dengan tingkah laku temannya yang digoda tadi itu. Ini adalah kesenangan. Berarti dalam survei ini survei false ya. Dia dari hasil surveinya memang bertahan hidup. iya. Keberkahan hidup ya, betul. Bukan saja yang punya uang itu Pak, jadi kita temennya lapar. Bisa. Jadi dari kebutuhan 5 kebutuhan manusia tadi, ini Agus sudah memenuhi semuanya nih. Pengen cinta kasih, pengen kesenangan, bisa kebebasan dan penguasaan. Next. Yang keempat, Bapak Ibu, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dalam teori motivasi perilaku manusia, ini ada motivasi yang sifatnya eksternal, ada motivasi internal. Mari kita pilih-pilih mana yang masuk kategori motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia merasa untuk menghindari hal itu, akhirnya
akhirnya mau melakukan. Sebagai contoh, contohnya ada, bisa Bapak digambarkan, dia merasa tidak nyaman atau dia menghindari suatu hukuman. Akhirnya misalkan dia datang tepat waktu di sekolah itu, tujuannya masih berpikir khawatir nanti dapat hukuman. Itu berarti masih unsur eksternal. Dia rajin, dia takut membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu resikonya misalkan nanti harus ngepel gitu. Dia menghindari hal itu, jadi tetap melakukan. Itu masih berdasarkan motivasi eksternal gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Dengan contoh, saya rajin belajar, saya mau melakukan tugas itu, tetapi tujuannya bukan karena diri sendiri, tetapi karena suatu penghargaan atau prestasi atau imbalan. Ini masih kategori motivasi eksternal. Ibu Fani tadi mau melakukan, mau membuka kepalan tangannya hanya karena uang. Itu berarti ada suatu imbalan yang didapatkan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Ini yang diharapkan dan tujuan kita agar anak-anak kita itu melakukan keyakinan kelas atau peraturan di sekolah, tata tertib sekolah itu untuk menghargai dirinya sendiri. Gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Ini adalah motivasi internal. Ya, begini. Bapak Ibu, di sini ada sebuah cerita kembali pelajaran matematik, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi bukan, dia jelas karena dia tidak memperhatikan gitu, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi gitu. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Setelah kelas pun seluruh kelas itu jelas kan tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut itu. Begitu ya yang terjadi ya, yang jelas begitu. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelasnya makin gaduh kan, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Iva, silakan kamu kerjakan itu, gitu kan? Seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu, coba saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Karena ada yang bisa menjelaskan kenapa Pak Seno, tindakan Pak Seno itu tidak setuju? Ibu mau dia nanti silakan. Saya kurang setuju dengan tindakan Mas Seno yang meminta Iva untuk berdiri di depan dan memegang ujung hidungnya, karena secara tidak langsung dia sudah ditertawakan kan sama teman-temannya. Lalu diminta maju ke depan, itu cukup melukai harga diri Iva sebagai siswa. Ya, betul sekali. Oke, menurut Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman. Mengapa? Karena pertama di situ Pak Seno kan belum tahu kondisi Iva ya. Dia sudah menguasai matematika atau belum? Belum ada pertanyaan apakah memang Iva itu gagap karena apa? Oke, iya betul. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu Bang Ibu. Next, Pak. Baik Bapak Ibu, sekarang kita kenali dulu apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti menyakitkan, betul nggak? Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi gitu kan? Restitusinya, penyelesaian masalahnya merupakan pilihan.
Di sini hukuman tidak nyaman untuk murid. Yang namanya hukuman pasti tidak nyaman. Korban akan mendapatkan ketidakadilan. Terus murid akan tersakiti, betul? Betul. Perilaku positif pasti agresif meningkat dia, menggelunjak gitu ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid itu akan takut. Kalau murid sudah pada takut semua karena jenisnya hukuman itu, maka kondisi sekolah juga maka pasti tidak akan kondusif. Sekarang Bapak Ibu lihat kalau ini konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi, tidak nyaman memang untuk murid, tetapi ini sifatnya juga jangka pendek. Jangan jangka pendek saja. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Pada saat kita memberikan sanksi kepada anak, jelas kita ada monitoring, betul nggak Bu? Biasanya ibu dengan meminta pada guru yang bersangkutan itu tanda tangan, itu jenisnya monitoring. Jadi yang kita terapkan di sini masih jenisnya konsekuensi memang. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam sekolah pun masyarakat. Harus aturannya begini. Sekarang Bapak Ibu, yang diminta dan diharapkan itu di sini Bu, di restitusi. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus mendapatkan ganti. Murid dapat mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, dan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dia mau terus berusaha. Ini sifatnya hukuman. Jorang Bapak Ibu sekarang coba isi. Menurut Bapak Ibu nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ingat-ingat ya, di sini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi coba. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu misalkan warna hitam sesuai peraturan sekolahnya karena pakai hitam. Jenis hukuman atau ini? Coba kita lihat hasilnya. Palan? Oke, ini yang pertama hukuman, betul ya? Yang kedua memang ini adalah konsekuensi. Push up 15 kali itu adalah hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi. Berjemur di lapangan jam 12 siang itu adalah hukuman. Dan yang terakhir juga ini adalah hukuman, bukan jenisnya konsekuensi. Oke, berikutnya Bapak Ibu, pada restitusi ini posisi kontrol ibu di mana letaknya? Yang pertama ada seorang penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau saya lihat aturan di SMK kita ini posisinya di sini Bu. Saya lihat tim DTS kita posisinya di sini. Pada saat ada anak yang terlambat, anak sudah tahu apa konsekuensi hukuman yang dia dapatkan, betul nggak? Menurut Bapak Ibu pada saat anak terlambat itu sudah tahu belum posisi akan diapakan? Tahu ya, misalkan harus begini gitu kan, harus melakukan itu. Anak itu sudah tahu. Ini jenisnya berarti pemantau. Kalau jenisnya penghukum, misalkan anak terlambat, tapi dia tidak tahu akan dihukum apa gitu. Itu berarti posisi kita itu adalah penghukum. Kalau menurut pandangan saya di sekolah kita posisinya di sini Pak, berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan konsekuensi, berdasarkan aturan. Kalau seorang penghukum menghukum tapi anak sendiri tidak tahu akan apa yang dia perbuat itu mendapat hukuman seperti apa gitu. Pada saat dia melakukan kesalahan memecahkan kaca,
masih suruh itu, tiba-tiba dia mendapatkan hukuman, misalkan harus lari, harus apa? Hukuman yang memang tidak diketahui oleh anak. Kita berseorang hukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bu Yaya, pembuat merasa bersalah gimana? Aduh no, saya tenang, dia masih ribut dah. Ditekan, nanti ibu dimarahin oleh kepala sekolah, oleh Pak Tajudin misalkan. Seperti itu. Ini pembuat merasa bersalah. Gitu. Yang ketiga, berdasarkan teman, sok akrab dengan teman, seperti itu. Yang diharapkan, andai kata kita belum bisa dalam posisi manajer, minimal kita di posisi pemantau. Dan alhamdulillah pandangan saya di SMK Balongan ini, sini pada jadi anak terlambat terus mendapatkan konsekuensi hukumannya seperti apa, anak tahu gitu bahwa dia terlambat melakukan itu, misalkan terlambat anak misalkan keluar misalkan ini mendapatkan itu. Kalau misalkan tidak tahu apa jenis hukumannya yang ini, berarti tidak ada posisi hukum di sini. Alam berikutnya. Ini Bapak Ibu nanti kita bisa pelajari antara seorang penghukum terus pembuat merasa bersalah, ini teman pemantau tadi yang sudah saya jelaskan. Next. Nih Bapak Ibu, posisi kontrol ini begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Kamu kok misalkan melakukan itu, kamu gak pernah bagaimana usaha ibu yang selalu begini. Ini seperti itu, kata-kata seperti itu adalah posisi kontrol orang yang merasa bersalah. Nah, kalau misalkan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, dia selalu menyalahkan apa yang dilakukan oleh anak itu kan. Dia selalu seperti itu. Ini adalah seorang penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, bapak misalkan, kamu jangan gitu ya, stop akrab gitu, teman ini. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia hitung-hitungan. Jadi misalkan anak yang melakukan ini, misalkan konsekuensinya dikasih bintang gitu kan, bintang tanda jelek artinya atau buku hitam. Ini seorang pemantau yang selalu hitung-hitungan berdasarkan aturan dan disiplin. Jadi disiplin aturan-aturan sekolahnya gitu kan. Ini seorang pemantau, dia hitung-hitungan. Kamu melakukan misalkan tidak mengerjakan soal, konsekuensinya misalkan harus mencatat misalkan 100 lembar atau 10 lembar. Dia seorang pemantau. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kembalikan lagi masalah tersebut kepada anak-anak. Ini adalah seorang manajer. Gapalan berikutnya. Ada kasus lagi Bu? Berikutnya, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Sudah tahu keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, Pak. Ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif, maka nanti akan tercipta budaya yang positif. Ini contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut keyakinan kelasnya adalah ini bentuk tanggung jawab. Peraturannya misalkan dilarang mengganggu orang lain. Kan kita dilarang menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalimat-kalimat kata dilarang atau itu kita rubah gitu. Dilarang mengganggu orang lain ini termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena dengan kita tidak mengganggu orang lain, berarti kita juga menghormati diri kita sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam keyakinan kelas, kita buat aturan keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kenapa? Komitmen dan pada tujuan. Karena kalau misalkan kita datang terlambat, jelas yang lain juga akan terganggu dengan kehadiran kita yang terlambat. Berarti di sini kita menghormati orang lain juga bila mana datang tepat waktu. Ini salah satu contoh-contoh antara
keyakinan. Berikut apa? Pembentukan keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena perlu adanya perubahan. Nanti ini kita akan lihat contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas. Segitiga restitusi, Bu. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Pertama, dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang berikutnya, memberikan penawaran yang sifatnya bukan paksaan, tetapi melalui kesadaran diri. Ya, gitu. Yang terakhir, tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, pada saat kita menyelesaikan sebuah masalah yang harus Bapak Ibu lakukan, pertama menstabilkan identitas. Salah satu contohnya di sini kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya di sini kita menstabilkan bahwa tadi ya, contohnya bahwa manusia itu pasti akan berbuat, pasti mungkin akan melakukan kesalahan. Salah satu contohnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata itu kita stabil menstabilkan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Menurut Bapak Ibu, anak kakaknya tenang nggak pada saat dia merasa takut karena berbuat salah? Tenang nggak? Ya jelas anak itu pada saat kita sudah mengawali dengan kata-kata itu, anak sudah tenang. Stabilkan dulu aja masalahnya, identitasnya. Jangan sampai pada saat anak datang sudah Bapak Ibu tuding-tuding seperti itu, maka jelas nanti dampaknya berbeda. Kata-kata seperti ini Bu, untuk menyelesaikan sebuah masalah, Bapak Ibu contohkan. Stabilkan dulu aja identitasnya. Berikutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, gitu kan? Pasti anak itu melakukan kesalahan itu bukan karena sengaja, tetapi ada faktor dan unsur mengapa dia melakukan itu. Berikutnya contohnya lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sebagai contoh, misalkan di kelas sering terjadi ledek-ledekan kan, antar anak memanggil dengan nama ibu atau bapaknya, gitu kan. Ini validasi tindakan yang salah. Kita selesaikan dulu seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, dan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati tadi. Kalau misalkan melakukan perbuatan itu, kita sudah membuat dulu Bu tadi kesepakatan yang berbentuk sebuah keyakinan bahwa itu misalkan melanggar atau tidak menghargai teman, atau itu sifatnya bukan sifat gotong royong, atau itu bukan bertanggung jawab. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, apamu mau jadi orang yang seperti apa. Kita selesaikan solusi-solusinya seperti itu. Ini menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Next. Dan Bapak Ibu, mungkin persentase itu saya sebelum kita tutup dari yang saya sampaikan ini, ada yang Bapak Ibu sampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita, apakah sudah diterapkan atau belum, dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah tadi. Saya minta ada refleksi dulu mungkin dari Bu Wahyu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lebih ke bertanya, kan kalau budaya positif pasti di semua sekolah ada. Hanya saja budaya positif itu kan harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Apabila ini yang jadi pertanyaan, apabila dukungan itu tidak didapatkan dari seluruh, misalkan ada yang tidak memberikan dukungan dalam arti biasa saja dengan budaya positif itu bagaimana? Mungkin itu aja. Betul, terima kasih Bu Wahyu. Bapak Ibu, budaya positif bisa terlaksana. Tadi Bu Wahyu sampaikan jelas ini adanya dukungan dari semua, dari stakeholder, dari rekan sejawat ataupun ini ya. Betul ya Bu? Atau intinya kolaborasi atau kerjasama. Karena kita tidak mungkin mewujudkan budaya positif itu berjalan dengan sendiri. Harus ada dukungan dari semua pihak, semua warga. Kalau misalkan tidak ada dukungan gimana? Makanya di sini kita harus punya nilai-nilai seorang guru, pihak pada murid, terus mandiri, terus kolaboratif dan reflektif. Nilai-nilai itu yang diharapkan agar tercipta budaya positif di sekolah. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini Bapak Ibu guru yang memang kenyataannya misalkan masih belum ini, mudah-mudahan mempunyai nilai-nilai seperti itu agar bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Ketua, tadi sudah menjelaskan mengenai bermacam-macam itu ya. Mungkin di SMK Negeri 1 Balawan ini ada beberapa tadi beberapa penyelesaian sebagainya mengenai sanksi, hukuman dan sebagainya. Tadi kita di SMK Negeri 1 Balawan ini sudah mengkomunikasikan mengenai keterlambatan, permasalahan dan sanksi-sanksi yang siswa ini dilakukan. Tadi mungkin di SMK Negeri 1 Balawan ini sifatnya adalah pemantau. Kami sudah komunikasi dengan siswa mengenai apa yang konsekuensi yang dilakukan ketika siswa ini terlambat, apa yang dilakukan siswa ketika siswa ini bermasalah. Kami komunikasikan dulu sehingga siswa ini tahu. Misalkan terlambat kita jam 6.45, 6.50 apel gerbang ditutup, kemudian kami komunikasikan dulu. Terlambat misalkan kita di lapangan, kemudian yang belum upacara dulu, yang misalkan kayak tadi yang terlambat ini tutup di gerbang, kemudian masuk upacara, yang lain juga upacara, yang terlambat upacara, kemudian dikomunikasikan. Ketika hari berikutnya apel, anaknya apel, yang terlambat ini apel sebagai setelah apel selesai, kemudian ada kesegaran jasmani lah, kita lari. Semuanya kayak gitu. Kita komunikasikan sehingga anak ini sudah persiapan tahu, tidak kaget dan sebagainya. Dan apabila misalkan ada yang bolos dan sebagainya sudah tahu konsekuensinya, ambil orang tuanya, komunikasikan orang tuanya, permasalahannya apa. Ketika sudah berulang kali, kemudian ada di atas mata dan sebagainya, kita kembalikan ke orang tua. Mungkin di SMK Balawan masih sifatnya memantau, belum manajer. Mungkin di SMK yang lain berbeda dengan SMK kita Pak. Ada yang sifatnya sudah tarafnya manajer, sudah diterapkan mungkin di kota dan sebagainya. Kalau kita di pinggiran kayak gini masih harus ada sanksi dan hukuman supaya siswa ini bisa lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Tajudin selaku kasih siswaan. Bapak Ibu kita kasih aplaus dulu. Betul Bapak Ibu, kita sekolah kita sementara ini masih menerapkan yang namanya konsekuensi kepada anak bila mana tidak melakukan tata tertib di sekolah ataupun anak yang melanggar disiplin. Karena berbeda mungkin kultur di daerah kita dengan di daerah yang lain. Di daerah kita memang masih bisa diterapkan itu dengan sebuah konsekuensi. Makanya di sini posisi Bapak Ibu di semua adalah di posisi masih di pemantau. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini memang sifatnya hanya sementara. Pada saat nanti Pak Tajudin sudah diangkat jadi kepala sekolah, bukan memegang wakil kepala sekolah lagi, apakah menurut Bapak Ibu anak-anak kita akan turut dan patuh? Tentu kemungkinan akan berbalik melawan. Gitu. Jadi anak juga akhirnya praktik dan rajin juga memang karena masih ada faktor tadi eksternal, faktor misalkan melihat bawa kasetnya misalkan yang tegas, bisa jadi juga karena faktor hukuman, dan itu sifatnya pasti singkat sementara anak bisa disiplin. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti entah memang karena proses yang ini tidak bisa dalam saat ini terlaksana dan akan tertib, butuh proses gitu kan, butuh proses dan butuh waktu. Yang tadi Ibu Wahyu sampaikan bahwa untuk menerapkan budaya positif ini perlu yang namanya kolaborasi ataupun dukungan dari pihak semua pihak agar bisa terlaksana. Itu saja Bapak Ibu ya dapat acara kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada kesempatan sekarang saya sifatnya belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lebih menguasai materi-materi ini, dan Bapak Ibu yang terjun langsung memang karena di lapangan dan tahu betul solusi ataupun langkah apa untuk menyelesaikan masalah itu. Saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Yang ini bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana semuanya sehat? Sehat. Ya, pada kesempatan sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin buat keyakinan kelas. Kalian tahu itu apa keyakinan kelas? Iya. Tidak. Ya. Keyakinan kelas itu sama saja dengan peraturan atau tata tertib kelas. Jadi kita sekarang akan buat keyakinan kelas kita agar pembelajaran kita bisa lebih efektif dan menyenangkan. Bisa dipahami semua? Bisa. Nanti kalian silakan isi yang nanti kertas akan Bapak bagikan ini. Keyakinan kelas apa yang kalian harapkan dan inginkan, ya? Baik. Ini Bapak akan bagikan. Silakan isi.
saling membantu satu sama yang lain, menemani kebaikan, saling menghormati. Tadi udah belum? Ya, belum. Saling menghormati dan menghargai dan menghormati belum. Ini kelas saya pikir lagi bertanggung jawab. Ada kondisinya tadi sudah ya, ambil satu lagi sudah. Karena ada kondisinya juga sudah. Ini mantap. Menghormati satu sama lain dan jangan. Iya. Ini mas. Piket tepat waktu betul ya. Potong royong ada belum? Belum. Menghargai pendapat teman. Tadi juga ya. Saling menghargai teman. Sama saja menghargai. Tolong menolong tadi sudah. Saling menghargai juga sudah. Potong royong belum? Belum ya. Ini kerjasama ya. Kerjasama. Terus ini di kelas tidak hanya memasuki kita tapi juga menginspirasi pelajaran. Ini adalah disiplin. Terus tidak sombong. Nanti kalimatnya dirubah. Jangan tidak boleh rasis. Ini kalimat negatif. Ini semua anak kelas Jakarta. Boleh lah, boleh. Ya, boleh. Ini membantu sama lain dan saling nolong dan juga sama. Bertanggung jawab tadi itu ya. Kreatif. Bertanggung jawab dari mana? Bertanggung jawab kan? Mana? Oh iya udah ada. Terus tidak sombong. Tidak menjadi pintu kedua bukan ini majelisnya. Saling menghargai tadi sudah. Saling menghormati dan menyayangi. Menghormati dong. Ada ya. Menjaga kebersihan dan juga ya. Sopan satu udah. Yang pertama saling menolong, saling menghargai, jaga kebersihan, ada tepat waktu, tepat waktu, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Dengan hormatinya, saling membantu sama lain, disiplin, sama kreativitas, serta menginspirasi pembelajaran, bersama dari luar, tidak sombong. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Bahaya. Jangan tak sombong. Sombong itu berarti ajis.
Kalian sudah membuat keyakinan kelas, terus kita sudah menyepakati dengan tanda tangan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mentaatinya ya. Sekian saja dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sam Arianto, guru SMK Negeri 1 Balengan, selaku rekan sejawat dari Pak Sukanto, calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 dalam perjalanan aksi nyata modul 1.1. Beliau sudah menerapkan aksi nyatanya di SMK Negeri 1 Balengan, yaitu berupa pendidikan yang berfokus kepada murid atau hamba kepada murid. Dan saya rasakan ada perubahan semenjak beliau mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semoga kedepannya apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini dapat bermanfaat bagi Pak Tanto dan bagi rekan-rekan yang lain, dan dapat berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Semangat dan selamat, semoga bisa menempuh pendidikan guru penggerak secara maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila, Bapak tadi dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Robi? Iya Pak, habis saya kesel. Kenapa kesel? Karena Robi terus menerus mencontoh kerjaan saya Pak, tugas saja PR, tapi tugas juga Pak. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesel. Jika Bapak ada di posisi kamu juga, pasti Bapak akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Robi? Saya marah-marah dan maki-maki Robi Pak, dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iyalah Pak, masa saya diem aja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Robi hanya mencontek saja, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Robi. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tuh. Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul, menurut
kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. 1. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melapor kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Tepat sekali tindakan kamu, Mira. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari kelas 11 TPIB 3. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Tanto untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar untuk dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Satu, kata guru piket kamu sering terlambat datang sekolah. Iya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali? Sudah 5 kali, Pak. 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya. Baik, Catu. Buat kesalahan itu manusiawi. Semua orang memang sering melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. 1, kita cari solusinya bersama. Iya, Pak. 1 sering datang terlambat, itu pasti ada alasannya. Kenapa sih sering datang terlambat? Karena saya sering terkadang, Pak, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang disepakati? Tahu, Pak. 3. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting, Pak, karena membuat saya tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan tidak menumpuk, dan melatih rasa kepedulian. Iya, Pak. Saya menyesal karena sering terlambat. Saya minta maaf karena saya sering terlambat. Ya, 1, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan bergadang lagi dan akan tidur cepat supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik, 1, kamu sudah menemukan solusinya. Bapak akan bersama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catu Cynthia Mulyani, kelas 11 TKP 1. Terima kasih Pak Tanto, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Tanto untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah.